Sebelumnya, bab ini telah saya presentasikan bersama teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 2. Mungkin banyaknya kekurangan dari presentasi itu. Saya ingin menyampaikan poin-poin penting dari bab 3 ini. Yang pertama itu ada konsep integralistik. Pancasila itu menawarkan pandangan integralistik, yaitu model negara yang memadukan kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara harmonis. Negara menurut Pancasila bukanlah alat kekuasaan yang memihak elit tertentu, tetapi sebuah institusi yang melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan. Penekanan pada keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial menjadi inti dari sistem kenegaraan Pancasila. Yang kedua, prinsip tata kelola negara. Yudilatif itu menguraikan 5 prinsip utama yang harus diwujudkan dalam tata kelola negara berdasarkan Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, sistem pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai etika dan spiritualitas. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi hak asasi manusia dan perlakukan semua warga negara dengan adil. Persatuan Indonesia membangun solidaritas kebangsaan di tengah keberagaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi deliberatif yang mengedepankan musyawarah dan partisipasi rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Distribusi keadilan ekonomi dan sosial secara merata. Lalu yang ketiga, ada tantangan sistem pemerintahan. Ada korupsi dan oligarki. Jadi ada sistem politik Indonesia yang masih menghadapi kendala dengan adanya praktek oligarki dan korupsi. Itu bisa merusak nilai-nilai Pancasila. Lalu kesenjangan sosial dan ekonomi, itu ada ketimpangan yang menghambat terciptanya keadilan sosial. Fragmentasi identitas. Konflik identitas dalam masyarakat plural menjadi ancaman bagi persatuan nasional. Yang keempat, demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila itu menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat, berbeda dengan demokrasi liberal yang seringkali bersifat mayoritarian. Jadi sistem ini tuh menuntut dialog, kompromi, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Jadi demokrasi yang berlandaskan Pancasila juga harus memberikan ruang bagi masyarakat adat, kelompok minoritas, dan berbagai elemen bangsa lainnya. Yang kelima, kepemimpinan berbasis nilai Pancasila. Pemimpin negara itu harus menjadi teladan yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal integritas, moralitas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Pemimpin yang berkarakter Pancasila mampu menjaga harmoni antara berbagai kepentingan tanpa kehilangan visi keadilan dan persatuan. Yang keenam, implementasi dalam kebijakan publik. Kebijakan negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti memperjuangkan kesejahteraan sosial, berpendidikan merata, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tata kelola pemerintahan juga harus berbasis transparansi dan akuntabilitas. Jadi kesimpulan pada bab 3 ini, Yudilatif itu menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menyediakan landasan filosofis dan etis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis. Tantangan utamanya adalah
bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial sehingga negara benar-benar berfungsi sebagai pelindung dan pelayan bagi seluruh rakyat.